Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita Pak Holik dan Mas Rizky ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya kita tinggal menjalani, Allah yang mempertemukan kita. Dan memang kerangka pertemuan kita, kami dari Jakarta sampai ke sini ini tidak lepas dari motivasi agama kita, yakni Islam, yang memerintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu memang kita harus saling ta'awun, bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan kita sedang berusaha untuk saling tolong menolong, bukan hanya menolong kita, tapi menolong masyarakat kita, masyarakat Banten, bahkan menolong agama kita. Karena perjuangan menegakkan al-haq itu adalah perjuangan agama. Dan dibalik itu semua sebenarnya kita sedang menolong kita sendiri, agar kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala punya pertanggungjawaban. Menarik sekali saya kutip statement dari Pak Khalid Bigdar yang hari ini jadi viral ya di tengah masyarakat. Salah satu yang saya terngiang-ngiang adalah bahwa kematian itu adalah fase baru untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ibaratnya telur menetas gitu ya. Jadi kita akan pindah ke kehidupan yang lebih luas, tidak dibatasi cangkang lagi gitu. Nah, dalam rangka untuk menghadapi kehidupan yang di akhirat itulah sebenarnya kita ini kan kenapa sih mau berpayah-payah, bercapek-capek, bahkan mungkin bagi sebagian orang, Pak Khalid, ya kita inilah ya, orang yang menempuh jalan yang di jalan itu sudah banyak duri dan badainya begitu. Di bawah banyak duri, di atas banyak badainya begitu. Tapi memang sejarah perjalanan perjuangan para pendahulu kita, tentu teladan kita Rasulullah SAW, itu memang penuh onak dan duri dan banyak menghadapi badai dan rintangan. Jadi aneh kalau kita ingin berjuang tapi jalan yang ditempuh itu tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi ingin jalan yang penuh dengan kebahagiaan begitu, nggak ada cerita. Dan apa yang kita lakukan dalam konteks mengadvokasi proyek, kami menyebutnya proyek perampasan tanah rakyat oleh oligarki, karena judulnya sih jual beli tapi dipaksa dirampas, harganya semaunya. Tadi bahkan baru bayar sebagian tapi sudah diuruk dulu baru terjadi transaksi dan seterusnya. Jadi ini yang kita memang perlu berbagi peran, dan dalam konteks berbagi peran itulah kami hari ini pemirsa datang ke Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Serang, untuk membuktikan adanya fakta Kalimalang ya. Kalimalang yang diuruk. Jadi itu fakta, kami sudah identifikasi dan tadi kami sudah dokumentasikan. Nah, yang pertama kita berbagi sharing tidak dari Pak Holik juga dari Mas Rizky. Di Pak Holik ini orang jadi bertanya-tanya Pak Holik. Mungkin bisa cerita ya latar belakangnya. Karena mungkin hari ini masyarakat Indonesia, netizen lah, boleh jadi, bisa dikatakan boleh jadi ya, bisa dikatakan tidak ada yang tidak kenal dengan Khalid Bigdar gitu ya. Bahkan ada yang bikin meme ya, panglima besar Islam kita ya, Khalid bin Walid, itu banyak lah meme. Bisa diceritakan dan motif untuk berjuang membela masyarakat, nah, umumnya nelayan dan juga yang ada di daratannya apa? Silakan Pak Khalid saling berbagi dengan kita. Sambil kopi ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanul Qudus Ba'insul Muqtadiru Rabbis Rahli Sadri Wa Yasirli Amri Wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim.
Ya, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan, ya kita masih tetap terus menempuh perjalanan perjuangan ini. Ya mungkin saya akan sedikit cerita ya kan. Eh, Bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya eh, besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Ya kan, ya kan, kalau kita sebagai umat muslim gitu kan udah jelas ininya apa namanya, sudut pandangnya gitu. Tidak ada sesuatu yang besar di dunia ini ya, ya. Left play on, left play left. Nah, kenapa sih harus mau bersusah-susah gitu kan? Terus sementara yang kita lawan ini adalah yang kata publik itulah raksasa lah gitu kan. Saya pikir kalau kita sebagai umat Islam kan udah jelas pandangan hidupnya. Tidak ada sesuatu yang paling besar di muka bumi ini, gitu kan? Kecuali Allah gitu. Nah, artinya ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti kita juga harus menancapkan ketuhanan itu kepada wilayah akidah hati kan. Nah, kemudian ketika di kedalaman hati kita sudah tertanam kalimat Allah itu, yaitu Allah yang maha wujud. Maksudnya maha wujud itu hukumnya wajib adanya, tidak mungkin nggak ada, wajib adanya. Nah, saya justru terinspirasi gitu. Ada sebuah kata yang mengatakan, ini juga gimana ya referensinya, ini juga dikutip dari, kalau saya ngomong buku itu jangan diartikan buku yang tertulis gitu kan, buku kering lah gitu. Kalau ketika saya ngomong buku berarti yang saya katakan ini buku bahasa. Seperti saya hari ini ketemu dengan Pak Ustadz Khojainuddin, ngobrol berbincang-bincang seperti ini, apa yang dikatakan Pak Ustadz Khojainuddin itu adalah buku buat saya, kitab gitu kan. Cuman bedanya kitab bahasa gitu. Bukan tertulis ya. Bukan tertulis gitu. Nah, ketika ngomong saya membaca buku yang berjudul Logika Penjajah karangan Yai Midi. Nah, itu bukan berarti buku kering yang tertulis di buku yang dijual di toko-toko buku, tapi buku bahasa gitu. Nah, ini saya akan mengutip salah satu buku yang judulnya itu Kembali ke Fana gitu. Kembali ke Fana. Nah, ini masih lingkaran karangan Yai Midi juga. Nah, buku itu mengatakan segala sesuatu itu kan yang ada di luar diri kita sesungguhnya ada dalam diri kita, baik yang terindra maupun yang tidak, yang teraba maupun yang tidak gitu, itu ada dalam diri. Artinya kalau berbicara tentang alam besar, alam kecil itu ya alam besarnya sesungguhnya adalah manusia, itu kan. Nah, alam kecilnya adalah alam semesta ini. Hubungan alam semesta dengan kita sebagai makhluk manusia ini, ya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya kenapa manusia disebut alam yang lebih besar? Karena hanya manusialah yang bisa menampung kalimat Allah Akbar itu. Nah, itu pun ada kata khusus lagi, manusia yang bagaimana gitu kan, yaitu manusia yang beriman. Nah, maka dari situlah baru kita berpikir tentang masih dalam buku
karangan Yai Midi ya. Tidak ada satu objek pun yang bisa hidup atau bisa bergerak gitu kan, jika tidak mempunyai suatu titik gitu, di mana titik ini adalah tempat berkumpul atau bergabungnya seluruh kehidupan. Nah, lalu kemudian bertanya, titik itu apa gitu. Nah, mungkin yang saya sebut disinilah namanya pemikiran ketuhanan gitu kan. Nah, ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti disitulah timbul dari kedalaman pemikiran itu, yaitu hati, akidah. Nah, permukaan hati akidah ini, yaitulah pemikiran ketuhanan. Nah, ketika kita berbicara tentang ketuhanan gitu kan, sebab dari segala sebab kita praktekkan di muka bumi ini. Nah, kemudian kami melihat gitu sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah gitu kan, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk ngempanin anak istri, anak bisa sejahtera gitu kan, bisa menyekolahkan anak dari laut itu. Nah, kemudian ruang laut ini diganggu gitu. Ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan gitu kan. Yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Nah, makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat gitu kan, tumbuh-tumbuhan, jika tidak ada makhluk hewan segala macam gitu kan, kayak kambing, binatang segala macam gitu kan. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial gitu. Nah, ketika kita berbicara sosial gitu kan, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa gitu. Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Nah, makanya saya bertanya kan gitu. Nah, baru kita lari ke logika penjajah. Ciri-ciri logika penjajah itu udah saya bilang, satu, parsial. Gitu kan. Kedua, memberi tapi ingin mendapatkan. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, menjajah gitu kan. Nah, ini logika penjajah. Termasuk pelit, nggak mau memberi, merasa kurang terus kalau ada sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain itu pelit. Itu juga logika penjajah masuknya. Gitu. Terus kemudian nggak pernah peduli, nggak pernah peka tentang kerusakan lingkungan, tentang persoalan-persoalan masyarakat yang tanahnya atau misalnya sawahnya diuruk. Kemudian yang punya tanah nangis, kenapa tanah saya belum dibayarin diuruk. Kemudian kita nggak peduli. Sama, itu juga masuk ciri-ciri logika penjajah. Itu. Terus kemudian termasuk ketika kita mau sesuatu, mentransaksikan, suap menyuap, itu juga logika penjajah. Misalnya saya nih korporasi, karena saya ingin melancarkan perizinan segala macam sehingga saya lobby ke aparatur pemerintah terkait dinas ini, dinas itu dengan cara menyuap, itu juga logika penjajah. Yang menerimanya juga itu logika penjajah. Gitu. Termasuk para pemangku kebijakan ya, para pengelola negara ini, yang hanya berpikirnya untuk gentong nasinya sendiri gitu kan, untuk kesejahteraannya sendiri, ya kemakmurannya sendiri gitu, tidak pernah memikirkan keumatan gitu kan, kerakyatnya sendiri. Itu juga logika penjajah. Sama. Nah, setelah saya berpikir ini kok sepertinya logika penjajah ini sudah menjadi suatu kebudayaan gitu kan di negara kita gitu.
Contoh misalnya, orang nyalon dewan, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon presiden, nyalon apa aja, ini harus yang dipertanyakan awalnya itu amplopnya mana, gitu kan? Nah, ketika kita memberi amplop segala macam, ini juga logika penjajah. Sehingga kemudian yang jadi pun jadi logika penjajah, gitu. Nah, kenapa masyarakat seperti itu? Nah, karena memang masyarakat juga sengaja dicetak untuk miskin, sehingga ketika dia miskin, maka yang timbul adalah bukan logika ketuhanan, tapi logika penjajah, serba materi lah, gitu kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkanlah oleh korporasi, gitu kan. Atau mungkin kebudayaan ini juga memang disetting oleh kaum-kaum korporasi. Logika penjajah itu, gitu. Nah, kalau boleh digaris besari, logika penjajah itu adalah serba materi. Kalau berpikir itu serba materi, gitu. Tidak ada pernah berpikir tentang nilainya, gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, siapa yang mau nyalon dewan? Siapa yang mau nyalon bupati? Siapa yang mau nyalon presiden? Nah, digelontorkanlah dana ini sebenarnya, Pak, ke calon-calon tersebut. Nah, si calon-calon ini karena berpikirannya logika penjajah, biasa menerima itu. Nah, kemudian jadilah jadi dewan, jadi bupati, jadi ini, jadi presiden, jadi apa gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, si penjajah ini mengendalikan mereka, mengatur mereka untuk menata satu negara gitu kan. Tolong dong, tata ruang yang ada di daerah Pontang, Tirtaya Satenara harus dirubah menjadi tata ruang industri. Yang tadinya awalnya tata ruangnya adalah pertanian, nelayan, dirubah menjadi industri. Karena si korporasi ada kepentingan di wilayah itu. Dirubahlah tata ruang. Nah, perubahan tata ruangnya ini juga enggak melalui prosedur. Contoh misalnya, ketika sosialisasi, kalau yang namanya rencana tata ruang, ini mah saya cerita pengalaman gitu kan. Nah, seharusnya untuk merubah tata ruang itu, gitu kan, itu harus sosialisasi, itu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konteks sosialisasinya juga salah juga menurut saya ini, Pak. Iya kan? Contoh, kemarin ada kejadian di wilayah Pontang, sosialisasi tentang rencana tata ruang katanya. Cuman yang diundang ini calo-calo tanah, makelar tanah, yang sebagai pembicaranya juga ternyata penampung tanahnya itu. Mungkin saya tidak sebutkan di sini, tapi yang jelas saya orangnya ketemu di ELC kemarin. Nah, cuman pada waktu itu mau saya juga mau saya bantai, Pak Karni sepertinya sudah habis waktu session saya. Nah, kemudian ini dijadilah perubahan tata ruang itu seolah-olah ini sudah disosialisasikan. Nah, sosialisasinya bentuknya bukan sosialisasi, tapi penggiringan sepihak. Gitu. Yang diceritakan yang bagus-bagus saja. Contoh misalnya, kalau kata bahasa Pontangnya mah gitu. Hei masyarakat, wis urbo sentang ngedelengi wak blodok bae. Urbo sentah ngerongokaken muni kodok bae. Kan ngonon. Hei urbo sentang ngedeleng kedokan bae. Urbo sentang ngedeleng empang bae. Nah, bahasa Indonesia begini, hei orang Pontang, masyarakat, apa enggak bosan ngelihat ikan blodong terus? Apa enggak bosan ngedengerin kodok bunyi terus? Nah, yuk kita rubah yuk menjadi suatu yang modern, yang bagus, industri ini menyerap tenaga kerja segala macam. Nah, mereka ini termasuk juga logika penjajah. Termasuk ini. Karena dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib masyarakat setempat ke depannya, 200.000 tahun ke depan, gitu kan. Nah, artinya saya pikir kalau untuk merubah tata ruang itu, yang pertama kali ya harus rencana detail tata ruangnya. Dikaji secara detail perubahan ini. Kira-kira hari ini ketika dirubah tata ruangnya bagus apa enggak?
ngerusak lingkungan apa enggak? Kira-kira secara ekonomi masyarakat bagus apa enggak? Hari ini bagus, besoknya bagus enggak? Besoknya bagus, besoknya lagi bagus enggak? Maksudnya manfaat enggak gitu kan? Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bagus. Tahun kedepannya bagus enggak? Ini kita harus berpikir, kalau kata saya ingat bahasanya Kang Muhimuhas, dia itu dosen hukum ya di Untirta. Dia pernah bilang ke saya bahwa, Lid, kamu tidak boleh berpikir bagaimana nanti. Itu tidak boleh. Kalau kamu berpikir bagaimana nanti, kamu tidak akan pernah bisa melihat masa depan akan apa. Tapi berpikirlah nanti bagaimana. Nah, orang-orang yang mempunyai pikiran logika penjajah ini, dia hanya berpikir bagaimana nanti. Tidak nanti bagaimana. Gitu kan. Nah, perubahan tata ruang segala macam harusnya dikaji 200 tahun ke depan manfaatnya. Kalau sampai 200 ke depan kemudian manfaatnya bagus, silahkan dirubah. Tapi kalau lebih banyak midaratnya, lebih baik jangan. Jangan pernah kita merasa berilmu kemudian menghakimi, merubah ruang hidup manusia ya kan. Di situnya ada manusia. Di situ juga ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan ini mata rantai yang nggak bisa dipisahkan dengan manusia gitu. Yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu ada di luar. Dan segala sesuatu yang ada di luar itu ada dalam diri. Nah, komunikasi ini yang harus kita bangun. Dan alam semesta ini juga mempunyai caranya sendiri untuk membangun dan menyelamatkan atau membentengi dirinya dari kerusakan. Cuman masalahnya datanglah makhluk-makhluk yang tidak berakal. Dengan tangan-tangannya dia merusak lingkungan. Nah, orang-orang tak berakal ini maksudnya itulah logika penjajah. Hanya keuntungan pribadi saja. Sehingga kerusakan di gunung, kerusakan di laut. Gitu kan. Hanya akan mengeruk sumber daya alam ini. Nah kemudian ketika di lapangan terjadi seperti ini, bagaimana sikap negara? Yang notabene negara ini kita percayakan untuk mengurus rakyatnya. Gitu. Bagaimana ruang lingkup kehidupan nelayan? Bagaimana ruang mengurus ruang lingkup petani? Ini juga harus dipikirkan. Nah, kalau seandainya pemerintah, pengelola negara ini, gitu kan, hanya melayani korporasi tersebut, gitu kan, memuluskan rencana-rencana korporasi tersebut karena duitnya langsung tunai di kantong pribadi, gitu kan, kemudian dimuluskanlah. Nah, ini kan namanya penyalahgunaan wewenang yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya, justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri. Gitu. Nah, disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa. Ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran tentang serba ilham. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan itu yang sifatnya intuisi. Gitu kan. Lah kan kalau kita bicara intuisi mah ya sudah jangan repot-repot, dalamin aja Al-Qur'an, dalamin aja hadis-hadis Rasul gitu kan. Nah, dari sinilah kita mencoba sebenarnya kami ini sedang mencoba mempraktekkan bagaimana kita berbicara sesuai dengan lidah Rasulnya. Dan kemudian dari teori itu bagaimana kita juga mempraktekkan gitu kan sebagai praktek Rasulnya, utusannya. Gitu kan? Nah, kemudian bagaimana tentang kepribadiannya? Kita ini lagi mencoba dan berusaha untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian Rasulnya. Gitu. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini, gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia
hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Lah terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah, hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah. Gitu. Nah, ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan. Gitu. Biar kita jangan tersesat meraktekkan hablum minallah yang apa yang perintah Allah, kan udah ada kitabnya jelas. Qurannya jelas, hadisnya jelas, gitu kan. Hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas, gitu kan. Iya masa sih ada bapaknya Rizki, tanahnya diserobot orang, yang harusnya Rizki ini harus jadi doktor, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Lah terus kemudian ini terjadi di hadapan saya, gitu kan. Dan ini justru terjadi, yang Rizki ini adalah sahabat saya. Lah saya diem aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Ya jelas nggak disebut manusia lah. Yang namanya manusia itu ya harus mempunyai hubungan manusia dengan manusia, gitu kan. Kalau kata orang dulu bilang, cuman ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawanya begini ya, khusus buat orang Banten lah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Tapi nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi begini bahasa Jawanya, setuhunya isun, gitu kan. Iku wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, gitu. Menenge ning putih, maksudnya diamnya itu dalam cahaya yang sanggup menampung semua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus gitu, Al-Jabbar, Latif, semua sifat-sifat Allah ditampung kepada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan sifat-sifat Allah itu di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya wujud tunggal. Gitu. Itulah sejatinya manusia. Katanya itu kata orang tua dulu nih. Itulah sejatinya manusia. Dan harus diam dalam posisi yang terang. Gitu kan, dalam kesucian, gitu kan. Dan ketika sudah dalam kesucian, ya harus menampung sifat Allah semuanya. Jadi semua sifat Allah harus ditampung, harus dicerna dan dipraktekkan di muka bumi ini. Ya kan, maksudnya bersembunyi, bukan bersembunyi ya, memposisikan diri untuk bertempat di sesuatu yang terang, yaitu cahaya. Ada dulu saya sekolah ibtidaiyah. Ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, gitu. Utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan. Itu kegelapan, jahiliyah ya. Nah, itu kegelapan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur, al ilmu tadi, cahaya, atau di dulmun, kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak, para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim. Gitu. Dolim, bodoh. Nah ternyata ketika kita cari sebabnya,
kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan. Bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala ini. Tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran. Dengan ketenaran kita bisa dihormati. Mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil. Enggak abadi gitu. Punah. Dibatasi waktu. Kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati. Punah. Jadi apalagi. Jadi apapun. Kan udah saya bilang di awal-awal. Selain dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam kurung Allah. Semua kekuasaan yang di muka bumi ini. Itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja. Bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini. Selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan gitu kan. Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM. Orang dibunuh begitu saja, hukumnya nggak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot, gitu kan. Laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan. Melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan ya. Jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah, ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak. Angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah. Dan mereka itu ada dalam tubuh saya. Dan itu bisa diperintah dengan izin Allah tadi. Karena dialah penciptanya. Gitu. Bisa saja saya perintah. Gitu. Karena ini adalah bagian dari tubuh saya, bagian dari saya. Sahabat saya, saudara saya, angin saudara saya, sahabat saya. Itu. Lah kemudian ada perusakan angin polusi, ada kerusakan tanah, ada kerusakan api. Api dirusak. Pengen tahu api dirusak? Itu. Dia menggunakan unsur api itu untuk hawa nafsunya, keserakahan dan ketamakan. Gitu. Tapi tidak digunakan nafsu ini untuk tolabul ilmi, gitu. Merusak gunung, merusak laut, gitu. Menebangi pohon, nembakin binatang-binatang. Ini kan merusak namanya. Nah, orang-orang seperti ini jika didiamkan, udah lawannya itu pasti saya itu. Karena saya tidak suka hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang pagar laut, kemudian korporasi yang namanya PIK 2 gitu kan. Nah ini kok mereka ini menjadi sesuatu yang hebat seperti negara gitu kan. Lah ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara gitu. Nah kalau seandainya ini terus dipertahankan, tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk Allah ini juga nggak terima sebenarnya mah. Gitu. Jadi mari kita kembali ke fitrahnya manusia, harusnya apa manusia ini. Bagaimana caranya manusia mengelola negara, mengelola lingkungannya gitu. Ya, ya itulah pemikiran seorang nelayan ya. Jadi pemikiran nelayan itu ya seperti itu. Nggak tahu saya sendiri apakah pemirsa ini paham atau tidak, wallahu alam bisawab.
Ya, gitu. Yang jelas, jika penindasan kepada rakyat ini terus dipertahankan, maka pasti Ainal yakin rakyat akan marah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita dengarkan pandangan dari mahasiswa ini. Jadi genre 3 generasi, ada generasi aktivis nelayan, mahasiswa, saya praktisi. Mudah-mudahan kita berhimpun karena ingin cari ridha Allah dan Allah ridha. Amin. Ya, silakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'alan nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali amma ba'd. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan ribu-ribu macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa terus memperjuangkan hak-hak kita gitu di daerah pantai utara Tangerang ini. Salat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya alladzi akhrajan nas minadz-dzulumat ilan nur. Ya, baik, untuk pandangan saya gitu sebagai mahasiswa juga, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya masih kuliah, masih mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perlu diketahui juga saya di kampus itu berorganisasi di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum, di Komisariat Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi jelas ya, status saya bisa saya tunjukkan juga KTM-nya, kartu tanda mahasiswanya. Nah, dari situ saya jelas gitu, di sini mahasiswa harus terlibat proaktif untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama yang sedang hangat ini adalah polemik PIK 2 gitu. Nah, maka dari itu saya teringat gitu, dalam perkaderan di IMM sendiri itu kita harus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ayat pengkaderan yang biasa teman-teman IMM sering sebutkan dalam forum-forum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu. Jadi harus ada sebagian orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung gitu. Nah, saya merasa terpanggil gitu. Seharusnya teman-teman mahasiswa juga yang sebagai agent of change, agent of social control, yang dimana itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ini juga harus diingatkan kepada seluruh mahasiswa gitu. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 gitu. Bukan hanya kita belajar di kelas gitu kan. Pendidikan itu cuma salah satu, yaitu ada lagi yang namanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, kita harus melakukan riset, kita harus melek informasi gitu. Kita harus melihat keadaan-keadaan yang di masyarakat maupun kebijakan-kebijakan publik harus kita kawal agar kebijakan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, yang paling penting ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu saya sebenarnya di sini dipertemukan dengan Bapak Ahmad Fazinuddin, Ustadz gitu. Nah, sebagai praktisi hukum dan guru saya juga, ini karena saya sering mendapatkan petuah-petuah, sering mendapatkan nasihat dari beliau maupun secara langsung maupun di dalam media sosial, itu udah luar biasa itu. Beliau dikenal dan itu juga merupakan salah satu ujian ya, ketenaran itu. Popularitas itu salah satu ujian. Ya, maka dari itu saya di IMM Fakultas Hukum itu tanggal 29 November 2024 tahun lalu, itu tepatnya saya melakukan kajian terkait polemik PSN PIK 2 ini. Nah, ketika melakukan kajian tentu ada output dong yang harus kita jalankan gitu. Salah satu outputnya itu ya yang pertama advokasi masyarakat karena terkait tridharma tadi, yaitu tentang pengabdian masyarakat. Kita turun ke lapangan mencari tahu, menggali informasi.
Ya, yang kedua itu ada kita melakukan audiensi kepada stakeholder terkait gitu kan. Kita udah audiensi ke ATR BPN untuk menanyakan, untuk menggali informasi juga terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di ATR BPN tersebut nanti yang saya nanti ungkapkan. Yaitu ada nanti insya Allah akan audiensi ke DLH juga, lingkungan hidup. Karena ini kompleks sekali permasalahannya terkait lingkungan hidup juga. Kemarin teman-teman dari Walhi juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia turun bersama kami, para mahasiswa dari LBH juga ada, LBH PP Muhammadiyah turun juga, itu membentuk semacam posko. Sudah kita melakukan audiensi dan selanjutnya itu tentu kita action gitu, yaitu menyebarkan bahwa kita IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah itu sudah lama gitu, sudah dari tahun lalu, tepatnya itu di bulan Desember, itu membentuk posko pengaduan terkait kezoliman yang terjadi, perampasan yang terjadi di kawasan PIK ini. Tentu kami kan mahasiswa tradisinya itu dari kajian terlebih dahulu, terus outputnya kita action, karena kajian tanpa action itu sia-sia, maka dari itu kita melakukan itu terus menerus sampai dengan saat ini gitu, dipertemukan dengan satu perjuangan yang memang mengerti tentang persoalan ini. Bahkan kami baru-baru ini gitu, IMM Fakultas Hukum ikut juga mengawal laporan-laporan ke Mabes Polri gitu, sama yang dipimpin oleh Ketua Riset LBH AP PP Muhammadiyah. Itu kami mengawal, yang termasuknya itu ke Dumas ya, pengaduan masyarakat. Karena memang kita pengaduan ini, informasi-informasi yang kita ambil tuh dari media sosial. Jadi udah bukan rahasia umum lagi gitu. Yang kita laporkan itu ya pengaduan, bentuknya pengaduan masyarakat, agar nama-nama yang dilaporkan ini dipanggil gitu, harus dimintai pertanggungjawabannya, harus dimintai konfirmasinya, dipanggil. Kita sudah melakukan pengaduan masyarakat, kita ikuti juga, harus dipanggil nama-nama yang terlibat, yaitu untuk memberikan keterangan atau konfirmasi. Karena ini udah liar di publik gitu, udah bukan rahasia umum lagi, udah tersebar nama-nama itu. Contoh yang kemarin mengatakan itu, mengaku sebagai mahasiswa, itu namanya Saudara Sandi, itu mengatakan bahwasannya pagar laut itu ini swadaya masyarakat, atau di mana logikanya gitu? Masa seorang mahasiswa bisa gitu melakukan pemikiran kayak gitu? Nggak masuk akal gitu kan? Iya, maka dari itu Saudara Sandi ini harus kita periksa juga gitu kan. Kita laporkan, namanya udah ada di Mabes, dan nama-nama lain juga harus dipanggil gitu untuk memberikan keterangan. Harus, penyidik ini harus proaktif sebenarnya. Ini emang udah deliknya delik umum gitu. Iya, harus proaktif justru untuk melakukan penyidikan, untuk bahkan kemarin kita ikuti juga ada investigasi dari Ombudsman dan para menteri terkait, perwakilan menteri terkait, ATR BPN juga sudah demikian kompleksnya gitu. Dan jelas gitu kan, ayo gitu, saya mengajak gitu, khususnya mahasiswa, karena saya juga mahasiswa, mengajak sebagai mahasiswa itu harus membela masyarakat, karena kita lahir dari rahim rakyat gitu. Kita juga disekolahkan ya dari hasil bumi. Kalau saya juga orang Pantura asli, orang Pantai Utara asli gitu kan. Jadi jelas tidak diragukan lagi saya mengetahui persoalan-persoalan yang ada di sini. Jadi harus membela masyarakat, kita harus proaktif sebagai mahasiswa gitu. Saya mengajak semua harus melek informasi bahwasannya ini loh gitu, faktanya di lapangan itu memang terjadi persoalan terkait harga tanahnya yang sangat murah gitu kan. Pemagaran laut, terus sungai Kalimalang Muara Selasi itu diuruk. Saya minta yaitu harus dikembalikan seperti sebagaimana mestinya, seperti semula gitu, harus dialihfungsikan. Sebagai mahasiswa harus mengawal itu sampai tuntas. Kita juga mengingatkan ya terkait soal pagar laut itu. Kita jangan terlalu euforia dulu. Iya, kita harus kawal sampai tuntas gitu. Ayo para mahasiswa coba melek gitu. Ya bersama masyarakat juga gitu, semua elemen bangsa
itu harus mengawalnya sampai tuntas. Ya, karena memang tadi itu kan soal pagar laut, soal tanah itu bermasalah, maka dari itu sudah jelas kami juga sudah melakukan kajian seminar hukum dan advokasi, sudah pernyataan sikap juga bisa dilihat nanti di media gitu kan. Udah tersebar kita pernyataan sikap di kampus Aula Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Tangerang itu ketika proyek ini bermasalah, seharusnya jelas itu harus kita tolak. Bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan demografi, aspek sosial segala. Itu harus jelas gitu. Nggak ada celah untuk kemaslahatan, itu nggak ada. Udah nggak ada itu. Kayak kemarin ada yang ngomong di seminar, kita bukan dalam posisi menolak atau menerima, tapi kita harus melihat itu kemaslahatan atau kemudorotannya gimana. Ini udah jelas, udah terang benderang di media sosial itu bahwa nggak ada celah sama sekali untuk kemaslahatan. Maka mudorot semua, udah jelas itu. Maka dari itu kami bersama-sama dengan masyarakat itu ayo kita bersama-sama berjuang, karena ketika kita ini kebenaran muncul gitu dari semua elemen bangsa, ya kan seperti dikatakan dalam ayat Al-Quran itu, ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ayo, semakin banyak kebenaran yang muncul, semakin akan kalah itu kebatilan gitu kan. Itu tegas dijelaskan ayat suci Al-Quran gitu. Dan teman-teman IMM ya, saya juga mengingatkan, saya ini dari komisariat loh, entitas IMM paling kecil gitu kan, bersuara gitu. Saya mengingatkan juga bahwa ada value, ada nilai yang diambil dari IMM itu yang mengatakan prinsipnya itu segala ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemungkaran adalah musuh besar gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka perlawanan adalah suatu kewajiban bagi kader-kader Muhammadiyah. Gitu. Ya terkhusus umat Islam gitu kan. Sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus militan, jangan takut terhadap apapun gitu, selain takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Saya kembalikan. Jadi kalau beliau ini aktivis IMM, waktu penutup itu kurang. Enggak, penutupnya kurang. Harusnya penutupnya biasanya Ilahi fisabil haq fastabiqul khairat. Ini sebagai pengantar. Kalau wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq itu PMII, IPNU gitu. Nah, beliau ini bukan Bang panggilnya, Imawan ini harusnya. Imawan Rizky begitu. Karena saya juga dulu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang gitu. Jadi tahu sedikit ya. Sebelum lanjut saya ingin jelaskan beberapa hal karena ulama-ulama yang menjelaskan fikih tentang Ihyaul Mawad ini harus kita luruskan gitu. Jadi tidak bisa berdalih ilat maslahat kemudian melegitimasi kezaliman gitu. Apalagi maslahatnya sebenarnya tidak ada gitu. Yang pertama saya ingin bahas tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia yang di dalam kitab fikih tentang as-sababu at-tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Sebab ini menjadi salah satu legitimasi atau legalisasi seseorang memiliki tanah. Maka dalam Islam itu orang secara syar'i memiliki barang apapun itu ya, baik tanah, motor, mobil dan seterusnya, asalkan sebab kepemilikannya sah. As-sababu at-tamaluk. Maka dalam Islam tanah itu bisa dimiliki kalau cara memperolehnya itu syar'i. Apa saja? Misalkan dari membeli sah, dari warisan sah, dari hibah atau hadiah sah, ya, dari iqta'ud daulah. Iqta'ud daulah itu pemberian dari negara. Seperti dulu zaman saya kecil itu orang-orang yang ada di Pulau Jawa transmigrasi ke Sumatera masing-masing mendapat bagian 2 hektar. Itu iqta', pembelian negara kepada rakyat. Itu juga sah menjadi miliknya. Kalau sudah dimiliki dia boleh mewariskan kalau meninggal, boleh menjual atau boleh menyewakan, termasuk boleh juga dia berikan, hadiahkan ke orang lain ya, kalau sudah menjadi miliknya. Nah, salah satu sebab yang menarik dalam kajian fikih ulama itu memang ada yang disebut dengan Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad itu adalah menghidupkan tanah yang mati. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man ahya ardon maitatan fahuwa lahu. Jadi barang siapa menghidupkan tanah mati, maka
tanah itu menjadi miliknya, sah begitu. Di sini tanahnya mati nggak? Produktif. Makanya kita harus paham ta'rif atau definisi tanah mati itu apa. Gitu. Jangan dianggap tanah yang kosong tiba-tiba dianggap tanah mati terus kita tanami terus jadi milik kita, enggak. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau memberikan batasan ta'rif atau definisi tanah mati itu adalah tanah yang belum pernah dihidupkan atau dikelola oleh orang sebelumnya, atau tanah-tanah yang belum atau tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Misalnya tanah itu memang belum ada, pulau yang terpencil, nggak ada kehidupan, terus dia masuk. Nah, orang yang pertama mengelola pulau itu, generasi awal itu ya, itu secara agama sah menjadi miliknya tanah tadi. Maka selain menghidupkan tanah mati, di dalam fikih Islam itu ada at-tahjir atau memagari. Jadi siapapun yang memagari tanah atau menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, itu menjadi miliknya. Nah, konteks Ihya'ul Mawat ini hanya relevan ketika tanah itu baru pertama kali dijamah manusia. Dan itu terjadi di kakek buyut kita yang lalu gitu loh. Tidak ada relevannya di hari ini. Nah, kalau kita bicara tanah Banten, yang Ihya'ul Mawat yang pertama kali adalah kakek buyut kita dari Banten dulu. Iya. Yang pertama mengelola tanah Banten, itulah yang menghidupkan tanah Banten. Iya. Selanjutnya, terjadilah transaksi jual beli, ada yang dihadiahkan, ada yang diwariskan. Nah, sampai ke sini, itu rata-rata kalau nggak waris jual beli, udah nggak ada lagi yang namanya Ihya'ul Mawat gitu loh. Itu dalam konteks fikih, apa sih itu tanah mati. Nah, bagaimana kalau masyarakat tadi sudah memiliki cuman problem, nggak ada sertifikat, nggak ada surat. Nah, ini bukan berarti dia itu tidak punya hak atas tanah tadi, keliru. Dia punya hak secara syar'i miliknya. Maka tugas negara yang harusnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 memberikan legalisasi atas hak kepemilikan tadi. Maka amanah Undang-Undang Agraria itu akan ada pendataan tanah, pendaftaran tanah secara sistematis. Harusnya negara yang mengukur, yang membiayai, yang menerbitkan surat untuk masyarakat yang hari ini mungkin sedang pegang giri atau nggak ada giri, tapi mereka sudah turun-temurun memiliki tanah tadi. Jangan diklaim loh, mereka nggak pegang sertifikat jadi bukan pemilik. Keliru. Kalau ukuran pemilik itu yang pegang sertifikat, maka mudah sekali merampas tanah orang kerjasama dengan BPN. Terbit sertifikat, orang-orang itu diusir. Dan ini yang terjadi di modus operandi perampasan tanah rakyat di kasus PIK 2. Saya menemukan kasus ada 900 hektar hanya dikuasai NIB-nya 3 orang nama. Ada Gojali, Freddy, sama Hendry. Kenapa masyarakat itu kemudian tanahnya nggak mau dijual? Karena diuruk duluan. Apa dasar dia menguruk? Seolah-olah sudah punya hak dari sertifikat yang disebutkan BPN tadi. Ya. Jadi ditimpal. Misalnya ini tanah Pak Khalid. Dia timpahlah tanah ini. Bahasanya overlapping. Dia uruk dulu. Dasarnya kan saya punya. Lalu ngobrol Pak Khalid. Jual enggak? Iya. Kalau enggak jual ya sudah uruk. Kalau jual. Awalnya 300. Kalau besok datang tinggal 250. Iya. Terakhir 100. Ya itulah modus operandi daripada statement bahwa yang punya milik itu adalah yang punya sertifikat. Iya. Dan sertifikat itu ngeprint aja gampang. Iya. Tapi kalau orang beli nggak gampang, nggak ngeprint. Orang mewarisi nggak gampang, nggak print. Nah, yang menjadi soalan hari ini adalah tanah itu kan seperti nasab. Ada kakeknya, ada anaknya, ada cucunya, dan seterusnya. Iya. Nggak akan putus. Itu dulunya tanah siapa, diwariskan, dibeli, kemudian dikasihkan, dibeli lagi, jadi warisan lagi. Riwayat ya. Itu riwayat tanah itu sama saja dengan nasab kita. Kita dari bapak kita, dari bapak-bapaknya, dan seterusnya. Itu disebut dengan warkah kalau di riwayat tanah. Di BPN itu, warkah itu justru disembunyikan sehingga masyarakat tidak bisa mengakses riwayat. Akhirnya apa? Jadi statement tentang riwayat tanah itu subjektif hanya milik BPN. Sehingga mafia tanah itu kalau merampas tanah cukup main sama BPN. Terbitkan sertifikat. Orang yang sertifikat sah atau apalagi cuma punya giri, ditimpa itu NIB-nya. Habis itu nego, mau jual gak? Kalau enggak ya udah uruk. Dasar dia nguruk seolah-olah punya sertifikat. Aparat nanti digerakkan, dasarnya apa? Itu ada sertifikat, yang ini nggak punya. Padahal sertifikat itu hasil simsalabim. Oh iya dari web itu dari giri. Girinya kadang-kadang dari lukisan. Iya. Tukang lukis giri itu saya temukan. Kalau enggak, giri itu dicolong dari lokasi yang lain. Giri di wilayah sana, kadang itu bukan wilayah daratan, diceplokkan di wilayah yang mau dirampas.
Atau giriknya dibuat satu malam. Nah, ya itu ngelukis. Asal tunjuk orang doang, orangnya nggak tahu. Lah itu ngelukis. Jadi kan tulisannya kan tulisan orang zaman dulu tuh. Dia milih nanti bolpen apa gitu. Iya. Cari kertas yang lama, ngelukis girik itu. Nah, ini yang terjadi di kasus Pantai Indah Kapuk 2. Orang-orang seperti Gojali, Freddy, dan Henry itu yang terjadi, yang melakukan proses perampasan. Mereka yang di backup. Iya. Lah masyarakatnya akhirnya apa? Ya daripada kagak dapat duit sama sekali, Iya. ya sudahlah. Apalagi ini PSN. Waduh, kita nanti ngelawan negara. Kalau nggak diterima duit kita seolah-olah ditaruh di pengadilan. Dan belum tentu kita dapat kan. Di pengadilan nanti bertarung lagi. Nah, akhirnya itulah ketakutan, khawatiran masyarakat itu membuat masyarakat tak berdaya. Akhirnya, Saya tahu itu tuh Pak Ustadz. iya saya juga punya data. Iya, artinya saya melihat kejadian itu, kejadian dengan itu. mata saya, kepala saya. Masya Allah. Lah kan harus ngelawan. Betul. Gitu. Kalau nggak ngelawan mah takut dibilang bukan manusia doang saya ini. Iya, betul. Nah, yang kedua saya ingin bicara tentang laut, tentang air dan sebagainya. Memang betul Pak Khalid, kalau kita tidak paham ilmu, maka kita akan jatuh kepada kesesatan, kegelapan tadi, dulmun tadi. Nah, orang akan menjadi dolim manakala tidak mengikuti petunjuk wahyu. Orang yang mengikuti petunjuk wahyu pasti akan tercerahkan, akan ditunjuki jalan kebenaran, pasti adil. Makanya dalam Islam definisi adil itu adalah menyelesaikan segala urusan berdasarkan petunjuk wahyu. Itu adil. Contoh, ada sengketa waris. Kemudian petunjuk wahyu Al-Quran menyatakan laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Bagaimana cara membagi waris yang adil? Yang adil itu adalah laki-laki 2 bagian, 1 bagian untuk perempuan. Jangan gunakan akal kita. Wah, itu kok nggak sama. Justru kalau dibagi sama, itu dolim. Jadi jangan menggunakan terminologi adil atau dolim itu melalui nafsu kita. Nggak kejangkau, karena adil itu bukan hal yang terindra. Kalau kita bicara hal yang terindra kan hanya 3. Manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, sekarang kita bicara adil itu bagian dari manusia bukan? Kehidupan bukan? Alam semesta bukan? Pahala dosa itu bagian dari manusia tidak? Maka indikator atau parameter untuk menentukan apakah ini adil atau dolim, berpahala atau berdosa, khair atau syar, itu tidak boleh dikembalikan subjektivitas kita sebagai manusia. Harus merujuk nur wahyu dari Allah tadi. Nah, Allah turunkan yang namanya wahyu. Wahyu itu bisa dalam bentuk Al-Quran. Yang kedua disebut Al-Hadis atau As-Sunnah. Keliru kalau orang yang mengatakan Al-Hadis itu dari Nabi. Enggak, semua dari Allah. Semua wahyu. Bedanya, kalau Al-Quran substansi dan redaksinya dari Allah. Kalau hadis substansi dari Allah, redaksi atau matanya dari Rasulullah. Tapi dua-duanya adalah wahyu. Maka kalau kita mau adil, ngatur manusia, alam semesta, kehidupan, ngatur laut, ngatur pantai, ngatur daratan, harus mengikuti petunjuk wahyu. Nah, wahyu atau yang kita sebut dengan dalil dalam Islam itu sumber dalil agar kita tidak tersesat, agar ditunjuki jalan Islam itu hanya 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Kenapa ijma qiyas itu termasuk dalil? Karena ijma qiyas itu juga dirujuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita balik kepada pantai, laut dan sebagainya tadi. Gimana sih cara mengatur rencana tata ruangnya agar tata ruang dan wilayah terkait laut itu sesuai dengan petunjuk wahyu, jangan sesuai keinginan DPR. Kalau DPR ada pesanan oligarki, selesai itu. Laut pun bisa direklamasi jadi macam-macam begitu. Nah, ada satu petunjuk wahyu yang kedua, bukan Al-Quran, jadi As-Sunnah, yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda demikian, Al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma' wal kala wan nar. Di hadis yang lain matanya agak berbeda. Bukan al-muslimuna tapi an-nasu syuraka'u fi salasi, fil ma' wal kala wan nar. Ada tambahan matan wasamanuhu haramun. Ya. Jadi kaum muslimin, manusia itu berserikat pada 3 hal. Fil ma', air ya. Wal kala, padang gembalaan. Dan api, wanar, sumber energi. Kalau dulu kayu bakar, jadi orang nggak boleh menguasai kayu bakar di hutan itu sendirian, harus bareng-bareng. Kalau hari ini kayu bakar bisa juga kita terapkan pada batu bara, minyak bumi, gas, itu sumber energi. Maka pada barang-barang
yang menjadi sumber panas, api atau energi tadi tidak boleh dimiliki oleh korporasi atau swasta. Nggak boleh pribadi. Pak Khalid misalnya yang punya batu bara. Kenapa kalau Pak Khalid yang punya batu bara, yang lainnya tidak bisa mengakses manfaat batu bara? Itu milik bareng-bareng. Lalu bagaimana agar seluruh masyarakat itu mendapatkan manfaat batu bara? Harus negara yang mewakili, mengelola, bukan korporasi. Kalau korporasi pasti value-nya cari benefit, keuntungan, profit. Kalau negara dia punya value melayani. Ini yang nggak ada dalam korporasi melayani. Pasti cari untung. Nah, kembali kepada air laut itu termasuk Cuman air apa yang kita berserikat? Apakah semua jenis air itu kita miliki bareng-bareng? Nggak boleh ada yang memiliki air. Ini kan air juga. Tapi ini bukan air bareng-bareng, boleh dimiliki pribadi. Bisa dijual belikan. Sumur punya kita itu boleh kita miliki. Artinya kalau orang dari luar rumah kita mau masuk ngambil air sumur kita, harus minta izin kita, karena itu milik kita. Nah, yang seperti apa? Al-ma yang masuk kategori milik umum. Yang kita bareng-bareng memiliki, bareng-bareng mengambil manfaat, tapi nggak boleh ada yang menguasai pribadi. Sama seperti al-kala, padang gembalaan. Jadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, padang gembalaan itu tidak boleh dikuasai pribadi, jadi semua orang boleh mengembala. Yang punya sapi boleh bawa ke situ, pulang bisa kenyang sapinya. Yang punya kambing bawa ke situ, pulang kenyang kambingnya. Yang punya kuda juga boleh di situ, kenyang kudanya bawa pulang. Sehingga apa, semua bisa mendapatkan manfaat bareng-bareng dari padang gembalaan tadi. Kalau padang gembalaan dikuasai Arif misalnya, dia nggak boleh, yang masuk gembalaan saya harus bayar, kan rugi yang lainnya. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Nah, air ini adalah air yang realitasnya kemudian diambil ilat, yakni realitasnya itu ilatnya adalah marofik fil jamaah, li jamaah. Jadi sesuatu yang menjadi sarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ketika sarana atau sesuatu itu tidak ada, maka masyarakat akan saling bertarung untuk memperebutkannya. Nah, maka air laut, air sungai, irigasi, itu kalau irigasi ditutup bendung kan bisa bertarung untuk petani. Nah, itu nggak boleh dimiliki pribadi, termasuk laut. Makanya nggak boleh ada rencana tata ruang dan wilayah menyerahkan laut, termasuk pantai, rawa-rawa, hutan-hutan itu kepada swasta, korporasi. Dia harus dikembalikan, asalnya dia milik bersama. Maka seperti hutan mangrove itu milik bersama, nggak boleh dikuasai aguan, nggak boleh. Mangrove itu milik bersama, siapapun nelayan, siapapun petani boleh mengambil manfaat dari mangrove. Mau cari akar-akarnya silakan, mau cari kerang-kerangnya silakan, mau cari kepitingnya silakan, itu milik bersama. Kalau satu orang, swasta atau korporasi menguasai hutan mangrove, yang lainnya nggak boleh masuk, ini menghalangi hak yang lain. Maka negara nggak boleh bikin rencana tata ruang dan wilayah mangrove diubah menjadi kawasan wisata seperti yang terjadi untuk Aguan. Ini adalah proyek Eco City, istilah? Coastland. Tropical Coastland ya. Iya, pariwisata tropical coastland. Nggak boleh sebenarnya ini memberikan status. Apalagi hutan yang dijadikan tropical coastland itu adalah hutan lindung, 1.500 sudang lindung. Bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah boleh negara menjadikan milik umum sebagai hutan lindung? Boleh, karena yang punya wewenang untuk melakukan proteksi atau dalam istilah fikih itu memberikan hima, proteksi terhadap wilayah umum yang harusnya semua masyarakat boleh masuk, tapi negara memproteksi untuk kepentingan kemaslahatan seluruh rakyat, itu boleh hanya negara, nggak boleh swasta. Contohnya adalah pada saat Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau kan menjadi Amirul Mukminin, kepala negara, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Ada padang gembalaan umum yang harusnya semua masyarakat boleh mengembalakan ternak mereka dari itu, diproteksi oleh Khalifah Umar hanya untuk kepentingan jihad. Jadi yang boleh digembalakan di situ hanya kuda-kuda untuk kepentingan jihad. Karena ada kemaslahatan untuk melaksanakan kewajiban agama, yakni jihad fi sabilillah. Kalau sampai kuda-kudanya lapar atau gak sehat kan, waduh jihadnya gimana gitu. Sama ketika negara telah menetapkan 1.500 hektar wilayah yang masuk tropical coastline itu sebagai hutan lindung, gak boleh diubah menjadi pariwisata. Karena hutan lindung itu banyak yang mau dilindungi, termasuk mata pencaharian penduduk di hutan lindung itu, ekosistem alam, air, laut, dan sebagainya. Maka
Dalam pandangan syariat juga pemberian status PSN kepada PIK 2 yang terakhir Airlangga mengingkari, katanya nggak ada. Waduh, begitu sudah ramai dia bilang nggak ada begitu. Ngaco. Iya, nah ngaco gitu. Itu dalam pandangan Islam juga nggak boleh. Hari ini makanya kita harus melihat Islam itu sebagai agama yang sebenarnya menjadi value, sehingga ketika kita hendak berpikir agar logika kita tidak masuk logika penjajah tadi, harus mencari logika Islam. Nah, logika Islam itu logika apa? Logika yang memerdekakan, membebaskan. Jadi saya teringat siapa jenderalnya umat Islam yang mau menaklukkan Romawi itu, Khalid bin Walid atau siapa? Amr bin As atau Khalid bin Walid saat itu. Beliau ya ketika ditanya, ketika Rustum bertanya kan, apa yang hendak kau lakukan sehingga engkau dari jauh datang ke negeri kami, ke Romawi kan? Sesungguhnya aku datang ingin memerdekakan manusia dari penghambaan selain kepada Allah menuju menghamba hanya kepada Allah semata. Artinya apa? Sepanjang kita mengambil aturan selain dari hukum Allah dari wahyu tadi, sebenarnya kita terjajah, nggak merdeka. Kenapa? Karena aturan itu pasti ada kepentingan, dan kepentingan orang yang paling punya modal paling kuat maka yang akan dimenangkan. Misalnya tadi menentukan rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang dan wilayah atau rencana umum daerah dan tata ruang. Dia akan berpikir kalau nggak pakai wahyu akan terjadi perang kepentingan. Si pengusaha pengen itu dijadikan wilayah industri karena dia rencana membangun pabrik sekaligus connect dengan kawasan berikat yang terhubung ke dermaga. Jadi biar bisa sekaligus. Yang lainnya enggak, yang petani enggak, ini kan kami sebelah sini dulu tetap hijau, harusnya ini kepentingan kami jangan diganggu. Terus yang nelayan, waduh gimana? Nah, kalau urusan aturan diserahkan pada akal manusia, maka terjadi pertarungan kepentingan. Dan kepentingan yang menang adalah yang punya kapital besar itu akan memenangkan pertarungan dan mengalahkan yang nggak punya kapital. Contoh hari ini pajak. Di saat kita dinaikkan PPN-nya menjadi 12%, walaupun terakhir berdalih ini barang tertentu nggak kena, tapi praktiknya ternyata ada struk belanja kena semua itu ya, air pun kena gitu. Saat yang sama batu bara justru tidak masuk objek kena pajak. Berarti apa? Berarti kan korporasi batu bara yang punya kapital besar memenangkan pertarungan membuat aturan ini. Sementara rakyat kecil yang kita nggak punya akses kepada kekuasaan dan nggak punya kapital, dikalahkan, akhirnya kita tetap diambil pajaknya. Sementara yang oligarki batu bara enak banget dia, bisa kekayaannya tambah gede, nggak diambil lagi pajak dari batu bara. Sama persis kemarin ketika nikel di Indonesia itu kan kita kaya, nikelnya banyak. Harusnya kan menyumbang APBN. Pemerintah mencanangkan gerakan namanya hilirisasi. Otomatis perusahaan nikel yang kecil-kecil itu tidak bisa langsung ekspor ore ya, nikel mentahnya keluar. Terpaksa harus masuk ke smelter, dan smelter itu kan butuh biaya besar. Yang bisa bikin smelter siapa? Perusahaan Cina yang gede-gede. Ternyata enggak juga, ternyata terjadi ekspor ore lagi mentah. Tapi ilegal di 2022 sampai 23, udah 23 ya 2 tahun. Itu 5,3 juta ton nikel ilegal. Siapa yang melakukan? Ya penguasa. Kenapa? Karena aturan itu dibuat berdasarkan value kepentingan. Dan kepentingan yang mana ya? Yang berkuasa, yang punya modal. Rakyat. Gak bisa. Nah, maka itu saya kira ini menjadi entry point ya perjuangan di Banten ini. Jadi kita tidak sedang cukup atau merasa puas, apalagi berhenti ya dengan perjuangan ini. Tapi kita ingin menghilangkan logika penjajah yang ada di negeri ini dengan logika memerdekakan manusia dari terikat dengan hukum manusia menuju merdeka, yakni sejati apa kemerdekaan kita ketika aturan yang mengatur kita itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah membuat aturan untuk kita, nggak punya kepentingan kecuali untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh bikin proyek industri apa, nggak butuh. Ketika misalnya ini contoh ya, Allah membuat hukum tentang hudud. Salah satu hukum hudud itu orang yang mencuri tidak ada ilat itu tidak ada alasan yang membuat dia dibenarkan mencuri, bukan karena lapar,
bukan karena paceklik. Kalau kena lapar karena paceklik itu tidak dipotong tangannya. Dan nilai nisabnya seperempat dinar. Kalau nyolongnya cuman ini ya nggak kena potong tangan juga gitu, tapi ada takzir. Itu adalah dicuri, dipotong tangan. Kita kan menganggap wah ini kok sadis gitu ya. Tapi sadis mana? Nih saya kasih ilustrasi dengan hukum hari ini. Kalau orang mencuri, katakanlah dia benar-benar nggak karena lapar, dia penjahat lah kan. Kemudian dia juga mencurinya lebih dari nisab, kemudian dipotong tangan. Pertama, negara tidak perlu membiayai dia. Begitu divonis dia langsung pulang ke rumah. Kedua, istri, anak dan keluarganya tetap bisa dinafkahi oleh si laki-laki yang mencuri tadi. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin di istrinya. Masyarakat menjadi takut mencuri. Kenapa tuh? Kalau mencuri nanti lihat tuh seperti itu. Tangannya dipotong. Artinya menjadi pencegah. Nah, kemudian bayangkan kalau pencuri dengan sekarang ini. Curi dihukum 5 tahun. Dia nggak bisa nafkahi istri, anak, dan keluarganya. Dia di penjara jadi beban APBN negara. Dia keluar dari penjara bukannya mencegah, dia tambah pinter tuh gimana mencuri yang lebih hebat lagi. Kemudian masyarakat, nggak usah, inilah dia kan mencuri karena nggak punya koneksi aja. Coba kalau koneksi bisa divonis bebas gitu. Nah, ini yang menyebabkan justru kejahatan makin meningkat. Makanya di Al-Quran dikatakan walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya yang ditegakkannya hukum-hukum qisas, hudud dan sebagainya itu sebagai apa? Cara Allah untuk menjaga jiwa manusia. Kenapa? Kalau orang tahu hukuman membunuh itu adalah dibunuh, kira-kira dia berani membunuh nggak? Ya. Kalau dia nggak berani membunuh, jiwa manusia terjaga nggak? Ya. Terjaga. Kalau hari ini membunuh dengan sadis, yang dibunuh ada 6 dengan cara yang brutal, hukumannya apa coba? Onslah. Onslah itu dilepaskan, terbukti tapi ada pembenaran karena dia membela diri kalian. Kira-kira masyarakat menjadi khawatir nggak? Tambah khawatir kalau sekarang malam ini, mohon maaf, ketika malam diberhentikan itu justru takut diberhentikan oleh polisi. Iya. Kalau diberhentikan orang biasa mungkin minta uang dikit lah. Kalau polisi jangan-jangan nih kayak KM 50 nih kita mau digituin gitu loh. Nah artinya begini, kalau kita benar-benar berjuang ingin menghilangkan logika penjajah ini, selain memahamkan masyarakat, ini loh bahaya logika penjaga dengan bentuk-bentuk dan contoh-contohnya, sekaligus kita juga harus menghadirkan logika pembebasan, logika memerdekakan manusia. Jadi, ya ini logika Islam. Gini, Pak Ustadz, ya. Logika penjajah itu ternyata dia bertentangan dengan sunatullah. Oh, begitu ya. Iya. Jadi logika penjajah itu sudah dipastikan akan bertentangan dengan sunatullah, ketentuan Allah. Gitu. Dan logika kebenaran artinya kemerdekaan pasti sejalan dengan sunatullah gitu, Pak Ustadz. Nah, saya melihat kejadian itu. Makanya waduh kata saya ini harus lawan ini berarti. Harus lawan gitu kan. Waduh kata saya kok ini saya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai logika penjajah gitu, Pak Ustadz. Baik, ini ada satu lagi dari suara mahasiswa. Nah, kita dengarkan bagaimana suara perjuangan mahasiswa yang lalu pernah bikin acara musyawarah masyarakat rakyat Banten. Ya. Silakan kita dengarkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan ini sudah jadi isu yang sangat seksi ya, mulai dari pergerakan kita. Karena kita melihat bahwa ini ada kekosongan gerakan rakyat belum hidup gitu kan, akhirnya kita bikinlah satu embrio perjuangan gitu kan. Ya kita munculkan musyawarah rakyat Banten itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap konsisten melakukan semua gerakan-gerakan perlawanan terhadap kezaliman dan penindasan yang terjadi di Banten Utara ini. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, saya itu udah mulai geram sekarang. Udah mulai geram karena memang sedari kecil saya itu selalu dipertontonkan dengan segala aktivitas penindasan itu. Dan bagi kami orang Banten Utara, terutama orang Serang Utara itu, melawan PIK 1, PIK 2 ini bukan hal yang baru gitu. Ini musuh lama kita gitu.
Ini musuh lama kita ketemu kembali, ayo kita perang lagi gitu kan. Kita masih bertahan gitu. Kita masih berani melawan kalian gitu kan. Saya usia TK itu udah diajak demo nih sama paman saya nih. Nah, jadi sejari kecil itu saya sudah dipertontonkan dengan penindasan, dengan satu pilihan bagaimana keberpihakan terhadap kebenaran itu. Saya sudah sangat dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, dan itu juga belum selesai Pak Ustadz. PIK 1 itu material pasirnya itu kan diambil dari wilayah kami di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, terutama di wilayah Serang Utara itu. Pasir laut itu ditambang, terus kemudian dibawa untuk menguruk reklamasi PIK 1 itu. Kita lawan juga. Dan alhamdulillah berhenti di tahun 2016. Terus kemudian kita sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman kembali karena pada saat itu kerusakan ekosistemnya masih kita rasakan sampai saat ini. Dan ikan-ikan pun ya kepiting sudah mulai rajungan sudah mulai datang gitu. Kita melaut lagi. Terus di perjalanan itu Ada PIK 2 ini ya. Sebelum PIK 2 juga sebenarnya kan ada pencemaran lingkungan di Sungai Ciujung itu, bagaimana itu jadi geng-gengnya juga itu. Gengnya Aguan juga. Geng-gengnya juga Berarti itu. Aguan bukan nama baru lah ya bagi bukan masyarakat baru. kota. Ini musuh lama kita ini gitu kan. Musuh lama kita. Ya kita masih tetap masih apa? Enggak bakalan mundur. Ini musuh lama kita masih tetap akan kita lawan gitu. Apa sih kan gitu. Bagi Allah mereka itu bukan siapa-siapa gitu kan. Emang hidup di dunia ini akan selamanya gitu kan. Kita oke, kalian di sini masih bisa senang-senang gitu kan. Tapi saya yakin kalian di neraka nanti akan di blender oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan lagi blender lagi ya. Itu aja. Berapa orang doa orang yang dizolimi untuk kalian ya. Itu hadiah kalian, doa dari orang-orang zolim kan. Dari orang-orang yang dizolimi oleh kalian. Nih Bal, mau tanya. Iya. Kan? Mereka berdalih ya masalah SHM segala macam. Ini karena lahan abrasi kan? Iya, lahan abrasi. Gitu. Nah kemudian biar jangan kata saya, Iya. kira-kira yang bikin kejadian abrasi ini Mereka kan lu yang nambang pasir, weh. Ya enggak? Lu kan yang nambang pasir di Serang Utara kan buat nguruk PIK 1 itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ribuan lahan hektar tambak itu terjadi abrasi karena kalian juga ulahnya. Terus kemudian ini mau ditagih lagi, ini dulunya daratan. Lu yang bikin kerusakan. Lu yang nambang kan. Kayak di Demak itu Demak ditambang pasir lautnya. Semarang yang banjir, bro. Yang abrasi itu Semarang. Di sini di daerah Serang Utara yang ditambang pasirnya, Kronjo ikut abrasi, ya enggak? Ketapang ikut abrasi. Enak banget lo ya, enak banget kayak punya negara ini aja kan. Yang udah jadi laut, mau diambil lagi. Enak amat. Lu harusnya rehabilitasi tuh laut-laut yang sudah lu rusak gitu kan, woi, korporasi. Sialan kau. Nah, rekomendasi ke teman-teman mahasiswa ini kayaknya IMM alhamdulillah udah bergerak. Yang lainnya kok kurang. Nah, dikompori deh. Alhamdulillah kemarin kita itu sebenarnya ada banyak juga nih yang belum kita masuk ke teman-teman mahasiswa. Jadi kemarin itu kita menghimpun satu kekuatan mahasiswa ya, yang di Serang itu ada berbagai macam organisasi, ada berbagai macam latar belakang organisasi. Nah, kita himpun jadi satu bahwa ini adalah perjuangan nilai. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi, budaya, politik dan agama. Saya bilang itu. Nah, dulu juga para founding father kita itu mendirikan satu negara itu dari berbagai macam latar golongan, ya kan? Golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah. Yang awalnya mereka sama-sama memperebutkan agar Indonesia ini lepas dari penjajahan gitu kan. Nah, akhirnya kita mengumpulkan teman-teman mahasiswa kemarin Pak Ustadz di kampus Untirta, dan itu juga sempat kita, karena memang ini temanya yang lagi isu sentris gitu ya, tadi lagi jadi isu pembahasan di berbagai pihak gitu kan. Kita bentangkan isu ini masuk ke dalam kampus-kampus di Untirta bahwa PIK
2 yang di PSN kan ini harus kita tolak dan wajib kita lawan gitu kan. Nah, akhirnya kita mau dibubarkan Pak Ustadz oleh pihak kampus. Nah, karena akan terkait diskusi ini. Alasannya harus izin dulu lah segala macam. Padahal kan kampus ini kan satu tempat yang menghidupkan pikiran gitu kan, pikiran-pikiran kritis segala macam. Kalau memang kampus dibatasi untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat segala macam, bertukar pikiran, dibatasi oleh izin-izin sesuai dengan keinginan rektorat gitu kan. Waduh, ini bahaya kan, bahaya, ancaman terbesar bagi demokrasi gitu kan. Alhamdulillah ya dijadwalkan itu sekitar jam 1:30 kita diskusi, terus kita dipersulit oleh pihak kampus. Beradu argumen segala macam, dan alhamdulillah berlangsung di jam 5 mulainya acara, jam 5 sore. Udah mepet jadinya. Kita langsung semua teman-teman sepakat, nah kita bikin aliansi namanya Persatuan Pemuda Mahasiswa. Menuntut cabut dan hentikan PSN PIK 2. Gitu Pak Ustadz. Jadi, nah teman-teman dari aliansi ini juga yang dari Sempro, terus kemudian Sempro itu sekolah mahasiswa progresif segala terus dari teman-teman dari FAM Serang Raya ya. FAM Serang Raya alhamdulillah masih berada di kita gitu kan. Walaupun ada salah satu seniornya yang di Tangerang sana itu mengatakan bahwa ini adalah swadaya masyarakat yang pagar laut itu. Iyalah itulah ya. Inisialnya Sandi ya. Inisialnya Sandi. Iya, inisialnya Sandi. Identitasnya udah di-DO oleh kampusnya. Keluarga besar PAM Serang Raya akan live in mendampingi kita semua di sini. Akan turun mendampingi masyarakat, mengorganisir massa agar terus semangat memperjuangkan hak-haknya gitu tuh. Nah, kemungkinan besok Kang Rizky, besok teman-teman mahasiswa itu akan stay di sini dan akan ikut mengawal, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh oligarki gitu. Seperti itu sih, alhamdulillah. Baik, tidak terasa sudah cukup lama, mungkin penutupnya beliau. Udah. Oh ya, biar bisa bilahi fisabil haq mas nabi kaum. Ya baik. Ya sebenarnya kalau untuk tadi juga ada pertanyaan dari Ustadz Ahmad Hozinuddin ini. Nah ini kok yang kelihatan itu yang kayak kampus UMT tadi juga disebut sudah merapat bikin aliansi gitu, dari Sempro juga udah alhamdulillah mendampingi, nanti akan tinggal di masyarakat, membaur kepada masyarakat. Ya saya kalau menurut saya ya mahasiswa itu harus mempunyai nilai kritis gitu. Coba bayangin itu pakai cara-cara dulu. Jadi kita mahasiswa di Banten ini sebenarnya menelisik juga, mereka para penjajah ini menggunakan gaya-gaya lama, yaitu the fight at impera, itu divide at impera, itu adu domba gitu kan. Jadi yang mahasiswa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ketika mau membela saudaranya yang ada di Banten, itu kan bukan urusan kita gitu. Padahal ayo kritis teman-teman. Saya ajak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ayo bersama-sama melawan kemungkaran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang ada di negeri ini. Soalnya kan kita juga kalau melihat statementnya dari Prabowo, yang Prabowo gaungkan itu adalah swasembada pangan kan. Seharusnya kan kita di daerah pesisir ini, di daerah pertanian gitu kan, nelayan itu harus dikembangkan gitu, agar swasembada pangan yang beliau gaungkan itu berhasil gitu, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Maka dari itu saya ulangi lagi bahwasannya mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa khususnya untuk memperhatikan, untuk mengawal isu polemik PSN PIK 2 ini gitu kan, agar persoalannya ini segera selesai. Karena kita juga mengutip hadis Rasulullah SAW ketika melihat kezaliman itu, man ara minkum munkaron falyughayyir biyadi, fa illam yastatik fa bilisani, fa illam yastatik fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman gitu kan. Ketika melihat kezaliman maka lawanlah dengan tangan, dan itu para pemerintah dengan tangan gitu kan. Itu yang mempunyai kekuasaan, kewenangan di pemerintah. Pemerintah juga harus berani, harus hadir pada persoalan ini.
yang selanjutnya itu kalau kita ngelihat kezaliman lawan juga dengan lisan. Nah, ini kuncinya nih, mahasiswa-mahasiswa ini senjatanya itu adalah intelektual, ilmu. Bersuaralah dengan pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu kalian gitu. Jadi kita melawan kezaliman juga dengan lisan. Dan jika tidak bisa maka ingkarilah dengan hati, karena itu selemah-lemahnya iman, gitu kan. Harus sanggup kita, Bang. Harus sanggup, ya. Harus melawan pokoknya. Melawan. Wah. Ya, mungkin dari saya sebagai mahasiswa gitu, mungkin itu saja. Penutupnya itu khas banget dari IMM gitu, yaitu billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita makan